Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada? Tak doain semoga kalian berbahagia selalu. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih sudah selalu mensupport channel YouTube Veni Rama Official. Dan terima kasih telah mendukung TikTok saya, IG saya. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian, qabul doa dan qabul hajat. Makasih banyak ya. Oke, malam ini, hari ini, siang ini saya akan membahas sesuai dengan pertanyaan teman-teman semua yang ada di manapun berada ya. Jadi kan banyak yang masuk ke DM saya, terus banyak juga yang di komentar, banyak juga yang ada juga yang masuk ke DM TikTok, DM IG, terus email. Nah ini bertanya kepada saya, minta saya untuk speak up gitu. Ya udah, saya mengikuti pertanyaan kalian dan saya akan menjawab, dan mohon maaf baru bisa sekarang ini saya menjawab gitu. Karena memang kegiatan yang benar-benar sangat sulit untuk saya menyisihkan waktu gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat doa semua teman-teman saya bisa menyisihkan waktu untuk membahas ini semua. Jadi masih membahas tentang bencana tahun 2026 ya. Ada pertanyaan, sampai kapankah bencana ini berlangsung, TV ini? Saya udah pernah bilang, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin di setiap YouTube saya ataupun setiap saya tampil dimanapun berada, yang setia selalu mengikuti, sudah pernah mendengar bahwa saya memprediksi bahwa ujian air ini sampai awal tahun masih berlangsung ya. Dan saya juga bilang itu di daerah bagian utara. Oke, mungkin kalau ada yang pernah dengar silakan komen. Dan saya juga pernah prediksi masalah ada pesawat yang jatuh di tahun 2026 dan itu isinya bukan konvensional tapi kementerian. Saya juga pernah bilang seperti itu kalau nggak salah. Saya waktu itu sedang podcast dengan Bang Robi Purba. Ya, jadi teman-teman bisa cross check itu. Nah, jadi saya juga pribadi tuh tidak menyangka untuk yang masalah pesawat ya, kok secepat ini gitu. Tapi kalau pembahasan pesawat, saya udah bahas di YouTube saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat YouTube saya sebelumnya. Saya membahas tentang apa? Tentang pesawat yang jatuh kemarin gitu. Nah, ada pertanyaan sampai kapan? Dan memang pertanyaan itu pertanyaan yang bagus, namun memang udah pernah saya jawab. Sampai awal tahun ini masih terjadi kunjungan air ke tanah, air ke daratan ya. Nah itu di daerah utara dan itu berlangsung sampai di bulan Ramadan, sampai di Idul Fitri pun berlangsung. Kedepannya juga makin deras hujan, intensitasnya makin kuat. Nah berakhirnya kunjungan air itu sekitar bulan Mei Juni untuk masalah banjir ya. Tetapi untuk masalah hujan itu masih berlangsung, namun tidak seaktif, seagresif saat ini gitu ya, sampai sulit sekali mencari ruang untuk udara panas ya, sulit sekali untuk matahari keluar ya untuk beberapa minggu ini gitu ya. Curah hujan masih terjadi di bulan Mei Juni, tapi untuk banjir sudah mulai mereda bulan Mei Juni ya, tidak separah sekarang. Namun mohon maaf untuk bulan Ramadan, Idul Fitri itu masih berlangsung untuk banjir. Seperti itu. Dan memang Jakarta Utara, daerah utara itu memang daerah yang paling difokuskan untuk di daerah banjir gitu ya. Dan yang kedua, yang saya khawatirkan, saya juga pernah bilang bahwa Sesar Lembang mulai aktif gerakannya, tapi saya di sini berdoa, andai pun memang kita harus melewati masa ini, ya setidaknya diminimize gitu ya. Jadi
efeknya itu kan memang kenanya ke daerah sekitar Bandung ya, Sesar Lembang, dan dampaknya sampai ke Bekasi. Saya pernah bilang juga Bekasi banjir. Ayo di mana coba teman-teman bisa cross check di YouTube mana saya pernah bilang gitu ya. Nah, jadi memang Bekasi itu memang posisinya memang wajar. Bukan wajar, posisinya itu memang sangat sangat memprihatinkan ya dalam masalah air, dalam masalah gempa juga. Bila mana sesar Lembang ini sudah mulai aktif kan, tapi ya belum sampai di level yang tinggi. Bila itu terjadi, Bandung juga kena efeknya gitu ya. Urat tanah itu mengalirnya juga ke daerah Bekasi gitu. Nah, itu adalah daerah-daerah yang daerah Tambun ya yang kena, terus daerah Bekasi yang dekat laut itu yang kena efeknya gitu kan. Dan ketika saya menyampaikan ini kepada teman-teman, ambil positifnya gitu. Maksudnya jangan jadi ketakutan yang juga yang berlebihan, tapi minimal kita jadi rapih dalam menata keluarga kita gitu. Dan kita tahu apa yang harus kita perbuat gitu. Ambil positifnya aja. Dan bila bencana alam terjadi gitu kan, memang ketika saya menyebutkan nama daerahnya itu ya, bukan niat untuk menjatuhkan kepemimpinan di daerah sana. Namanya bencana alam gitu kan. Nah, bencana alam itu kan tidak, jalurnya itu tidak bisa maksudnya tuh dibatasi gitu loh. Dia memang menunjukkan kekuasaannya. Itulah kenapa saya selalu bilang, ayo kita hormati alam semesta jagat raya, ayo kita hormati alam, unsur alam. Karena apa? Semakin kamu menunjukkan kamu dari sisi teknologi sebagai manusia dengan kesombongan dan keangkuhan, cenderung malah menantang alam gitu ya, dengan kesombongan menantang alam, justru alam akan menunjukkan kekuasaan Tuhan di hadapanmu. Dengan janji-janji apa gitu, bahwa daerah ini tidak akan terkena banjir, bahwa daerah ini akan selamat gitu kan. Semakin kalian bersuara seperti itu, semakin alam semesta akan menunjukkan kekuasaan Tuhan. Nah, itu jadi harus hati-hati gitu ya. Karena tahun 2026 ini adalah tahun karma baik dan karma buruk terjadi. Kalau dulu kita misalnya kita melakukan suatu karma buruk, mungkin dibalasnya nggak langsung hari ini atau minggu ini atau bulan ini, tapi 2026 itu terjadi seperti kita umroh. Kita melakukan sesuatu langsung balasannya kontan. Seperti itu. Tahun 2026 ini adalah tahun di mana orang yang dizolimi naik. Tahun di mana orang dizolimi ini bahagia. Tahun di mana tabir-tabir terbuka semua. Ini tahunnya orang-orang yang dizolimi. Gitu. Tahun 2026 ini gitu. Jadi selamat untuk kalian yang pernah ngerasa dizolimi di tahun 2025, 24, 23, 22 atau tahun berapa. Selamat untuk kalian di tahun 2026 ini adalah tahun kebaikan untuk kalian semua. Selamat. Nah, apalagi ya, banyak sekali pertanyaan teman-teman tuh ke saya untuk saya speak up gitu ya. Dan memang daerah utara ya, daerah utara di daerah Jakarta itu kan memang sudah pernah saya sebutkan bahwa itu daerah yang rawan sekitarnya, daerah kawasan yang membangun kota di dalam kota ya, di daerah tidak jauh dari Soekarno-Hatta, itu juga akan kena dampak dari air. Air akan mengunjungi ke daerah kalian. Itu efek dari tekanan tanah yang udah begitu berat, sehingga air mencari jalannya sendiri. Air ngerasa dia mempunyai hak di tanah ini, di bumi ini. Nah, karena itu tahun ini dia mencari jalannya sendiri.
Karena ya kita nggak pernah bisa membendung air. Apalagi kalau jalannya itu ternyata ditutup atau jalannya itu diperkecil sehingga dia akan mencari jalannya sendiri karena tekanan dari laut itu begitu besar. Tekanan dari laut, dari sungai, dari air, dari jalan lain-lainnya itu begitu besar. Nah itu ada salah satu wilayah itu akan tersentuh oleh air. Dan saya melihat daerah itu daerah elit, daerah yang dijanjikan tidak akan banjir, dikasih jaminan tidak akan banjir, ya. Kota, membangun kota di dalam kota. Setiap saya berjalan di sana, saya sejujurnya saya takut karena saya melihat suatu air yang besar di sana. Nah itu 2026 itu akan terjadi. Ya saya anggap omongan saya ini bukan ada niat untuk mematikan marketing atau mematikan bisnis, tidak. Tapi jika orang bijak ya, dia akan mengambil hal positifnya. Apa yang harus dia lakukan, itu sih. Kalau persepsi saya gitu ya. Namun kalau seandainya diambil dari sisi yang negatif, ya itu juga saya sangat menyesalkan gitu loh. Nah, saran saya jangan pernah menantang alam. Dan jangan pernah merasa aku karena teknologimu bisa menghandle alam semesta dan air. Tidak. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, teh apa benar teh Indonesia akan gelap? Apa benar kita akan mati lampu secara menyeluruh? Apa benar kita akan seperti manusia, intinya manusia kelaparan yang kehilangan kebutuhan makanan, akan sulit mendapatkan kebutuhan makanan? Jawaban saya tidak. Saya meyakini Tuhan baik kepada negara kita, negara Indonesia. Negara kita negara yang sangat kaya. Semua bahan ada di sini. Mau bahan apa? Pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun bahan-bahan lainnya. Semua ada di Indonesia dan saya percaya negara kita negara yang kaya. Dan saya masih percaya bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo bisa menghandle ini semua. Saya masih percaya itu dan karena itu saya minta untuk teman-teman semua yang ada di rumah, ayo kita berikan support sistem energi positif kepada beliau untuk menghadapi kondisi ini gitu. Dan saya tidak, seandainya pun itu Indonesia gelap, itu karena suatu bencana yang sangat besar. Itu ya kalau saya lihat, itu mungkin. Tapi kalau hanya masalah perang ekonomi, itu tidak. Andai pun mati lampu, itu tidak langsung blok daerah, misalnya daerah Jakarta Pusat, semua wilayah Jakarta Pusat, atau daerah Selatan, Timur, semua, atau daerah Bogor, semua, enggak seperti itu. Hanya beberapa titik ini aja, ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman semua yang ada di rumah, saya tidak melihat itu. Bukannya saya menantang, tidak. Tapi saya meyakini Tuhan itu baik gitu. Nah, andai pun ada suatu perang, itu adalah perang ekonomi yang dimana ada beberapa negara ingin menunjukkan superpowernya, adikuasanya, ingin pengakuan dunia, negara yang ingin diakui dunia secara fenomena gitu. Nah, ada juga yang ingin diakui, mata uangnya itu menjadi mata uang negara dunia. Persaingannya itu di persaingan posisi itu. Jadi, andai pun ada impact ke Indonesia, itu adalah hubungannya ke masalah investasi atau ke masalah obligasi, ke nilai
ke nilai mata uang atau pasar modal, ya berupa surat berharga, ya. Tapi bukan impact kayak peperangan yang terjadi tembak-tembakan atau bagaimana gitu ya, kayak perang dunia keberapa. Saya tidak melihat itu. Karena juga banyak pertimbangkan kalau sampai itu terjadi, yang dirugikan semua dunia. Kalau sampai itu terjadi, jadi mereka juga akan berpikir, gak akan mau lah, orang udah tahu bahwa perang itu tidak enak, logika, terus dia mau melakukan perang seperti kayak dulu lagi, sedangkan hidup maju ke depan, itu juga pasti dipertimbangkan. Gitu. Jadi andai pun ada perang, itu perang ekonomi. Dan itu perang itu bukan berlaku untuk negara Indonesia saja, ya, tapi negara-negara yang ingin menunjukkan super powernya, adikuasanya, mata uangnya ingin diakui di dunia, kekuatannya dari segi maritim, dari segi bisnis, ya, dari segi peraturan-peraturan. Jadi perang itu berlaku seperti itu. Itu yang saya lihat tahun 2026. Ya, tapi kalau untuk yang signif seperti sampai peperangan, sampai kita harus susah makan atau terjadi mati lampu gelap total atau wifi atau hilang total semua, bismillah, saya yakin Indonesia tidak akan di posisi itu. Allah akan melindungi kita. Itu saya masih yakini, ya. Nggak salah dong kalau saya meyakini itu. Kalau di luar sana ada yang bilang seperti itu, monggo, terserah, up to you. Tapi ini versi saya meyakini itu tidak akan terjadi. Bismillah. Ya. Nah, ada lagi yang nanya, apa yang harus kita lakukan teh untuk ke depan, untuk agar kekacauan itu tidak terjadi. Jadi gini teman-teman yang kusayangin ya, jangan pernah jangan mau dibenturkan ada provokasi-provokasi antara budaya dengan agama. Kita membutuhkan dua-duanya, ya. Hukum kita juga terbentuk dari hukum adat. Hukum adat yang berlaku apa? Diambil lalu dirangkum. Hukum sosial. Oke, nah itulah sebabnya tidak bisa dibenturkan. Negara kita negara berbudaya dan itu terkenal sampai manca luar. Justru ini adalah kelebihan dari negara kita, eksotis dengan berbagai macam aneka budaya. Dan itu bisa mendatangkan sebuah investasi besar untuk negara Indonesia, income, ya. Jadi tolong jangan mau dibenturkan, diadu domba, diprovokasi. Itu bukan lagi bicara budayawan. Itu bukan lagi bicara tentang agama. Itu personal, kepentingan personal masing-masing orang. Kalau kalian bilang, tidak, kalian tidak bisa bohong dengan hati kecil kalian. Itu bukan masalah tentang kamu budaya apa, kamu agama apa, tapi untuk kepentingan pribadi kamu. Itu yang terjadi. Nah, jangan untuk kita semua, untuk follower saya, jangan mau diprovokasi dalam keadaan itu. Kita mencintai agama, kita mencintai budaya. Dan itu harus laras. Budaya datangnya adat istiadat, cara kita penghormatan dari lingkungan. Kalau kita belajar sosiologi, pertama kali lingkungan dari mana? Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Iya dong. Ada stratanya, ada grade-nya, ada levelnya. Gak mungkin kita langsung ke puncak level itu. Pertama kali lingkungan keluarga yang membentuk diri kita. Oke? Gitu maksud aku. Nah, jadi ayo kita tutup sela-sela itu. Kita gandengan tangan. Untuk siapa? Untuk anak-anak bangsa yang ada di bawah, anak-anak kita nih akan meneruskan negara Indonesia. Gitu. Itulah kita harus bangga dengan sejarah. Terus untuk pesan saya lagi, tadi jangan sampai terprovokasi. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, kalian sekolah aja, kuliah aja yang baik.
Yang menjamin masa depan kalian hanya diri kalian sendiri, tidak ada satupun orang. Dan jangan pernah bergantung. Oh nanti saya akan ada yang support, oh nanti saya akan ada yang ngasih uang, oh nanti saya ada yang seperti ini. Jangan. Oh nanti saya akan ada yang nolong. Tidak. Berdiri di kakimu sendiri itu adalah kebanggaan dari kita. Begitupun saya mengajarkan anak saya, berdiri di kaki kita sendiri. Kita bangga dengan apa hasil dari pekerjaan kita. Jangan berharap itu adalah sebuah rasa sakit yang akan kita terima jika kamu berharap kepada manusia. Gitu, ya. Jadi udah fokus aja. Mau keadaan di negara di luar bagaimana tentang politiknya, tugasmu belajar. Jika kamu susah, yang hadapi akan hanya kamu sendiri dan orang tuamu. Cerdas-cerdaslah untuk bersikap, bijaksanalah untuk bersikap. Itu saran saya. Ya. Nah, lalu adakah penyakit yang datang? Pertanyaan itu lagi, dan saya udah pernah jelaskan. Ada sejenis penyakitnya itu penyakit kayak flu, tapi menyerangnya tuh syaraf otak. Gitu. Beda sama COVID. Ya. Jadi ini lebih sakit luar biasa. Dan ada radiasi juga, dari faktor radiasi juga, jadi memang jaga kesehatan untuk kalian semua. Terus ada lagi yang saya takutin itu, dan saya berdoa itu jangan sampai terjadi. Saya fokus sih sebenarnya lagi doa itu. Di daerah Banten, Pandeglang, untuk laut di daerah sana. Saya lihat air naik dan sangat menyeramkan dan menyedihkan. Saya akhirnya fokus berdoa untuk di daerah sana. Karena bila itu terjadi, urat sarafnya itu sampai ke Jakarta. Urat saraf tanah itu sampai Jakarta. Nah itulah baru seram, tapi bukan megatrust, bukan. Dan itulah yang sangat seram. Impactnya juga bakal ke Lampung, guncangan itu. Dan saya dengar juga kemarin beberapa hari yang lalu sudah mulai banjir di daerah Serang, Banten sana. Saya juga udah ngomong kan. Nah, semoga yang saya lihat hanya itu aja. Karena ya udah terjadi kemarin. Jadi ya saya fokus untuk mendoakan daerah Serang, Banten, Pandeglang. Fokus karena itu bila itu terjadi sangat menarik urat saraf tanah ke tengah kota. Dan itu bisa impact-nya tuh gelap. Jangan sampai terjadi, jangan sampai. Jadi saya fokus, malah saya jadi nggak mendoakan diri saya fokus mendoakan daerah sana, karena saya percaya gitu loh,